Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Hendra dan juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok 17 analisis visualisasi data I2 akan mempresentasikan terkait predicting plant growth stage using random forest classifier machine learning approach. Namun, sebelum itu, perkenalkan, saya Afifa Azahra dengan NIM akhir 018 dan juga rekan saya. Olga Ignavia dengan di belakang 103. Baik, sebelum memulai lebih jauh di sini kami akan membahas mengenai latar belakangnya. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi tantangan dalam memprediksi tonggak pertumbuhan tanaman secara akurat. Karena seringkali tidak presisi jika menggunakan metode yang manual. Maka oleh sebab itu di sini memanfaatkan machine learning dalam studi ini secara spesifiknya yaitu dengan menerapkan random forest classifier. Tentunya untuk mengembangkan model prediksi ini berdasarkan berbagai faktor lingkungan seperti tipe tanah, suhu, kelembapan, dan juga manajemen seperti jadwal penyiraman dan juga pemupukan. Penelitian ini berhipotesis bahwa random forest akan berkinerja tinggi dan bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi precision agriculture dengan menyediakan wawasan untuk optimalisasi praktik pertanian. Baik, selanjutnya itu dasar teori. Di sini yang pertama ada machine learning dan penerapannya di bidang pertanian. Nah, machine learning ini adalah cabang kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan sistem belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Nah, dalam bidang pertanian, machine learning ini akan digunakan untuk menganalisis data lingkungan dan juga manajemen, seperti suhu, kelembapan, serta jenis tanah guna untuk memprediksi yang namanya pertumbuhan tanaman secara akurat. Nah, melalui pendekatan ini nantinya bisa membantu para petani untuk membuat keputusan berbasis data untuk meningkatkan produktivitas. Lalu lanjut ada algoritma Random Forest Classifier. Nah, Random Forest Classifier di sini adalah sebuah algoritma ensemble learning yang menggabungkan banyak decision tree untuk meningkatkan yang namanya akurasi dan juga stabilitas hasil prediksi. Setiap pohon dibangun dari sampel acak data dan hasil akhir ditentukan yang namanya melalui voting mayoritas agar nantinya algoritma ini bisa efektif dalam menangani data kompleks dan juga mampu menunjukkan yang namanya faktor yang paling berpengaruh terhadap variabel target. Lanjut. Lalu ada cross validation and scaling data, di mana cross validation ini adalah sebuah teknik evaluasi data dengan membagi data menjadi beberapa bagian untuk mengukur yang namanya konsistensi performa model. Melalui pendekatan ini nanti bisa membantu yang namanya mencegah overfitting dan memastikan model dapat digeneralisasi. Nah, sementara itu scaling data ini digunakan untuk menormalkan fitur agar memiliki skala yang sebanding sehingga model ini tidak bias terhadap nilai yang lebih besar. Lalu yang kedua ada metrik evaluasi yaitu ada accuracy, lalu ada precision, ada recall dan juga advanced score. Nah, melalui metrik evaluasi ini itu digunakan untuk mengukur kinerja model klasifikasi. Akurasi sendiri menunjukkan proporsi prediksi yang benar. Lalu untuk precision itu untuk menilai ketepatan model dalam memprediksi kelas positif. Lalu ada recall untuk mengukur kemampuan model dalam menemukan seluruh data positif. Dan yang terakhir ada advanced score, itu merupakan rata-rata harmonik antara precision dan juga recall yang menyeimbangkan keduanya. Lalu untuk yang ketiga ada konsep precision agriculture sebagai penerapan teoritisnya. Nah, precision agriculture di sini adalah pendekatan pertanian modern yang memanfaatkan data dan juga teknologi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, melalui prediksi berbasis machine learning, petani nanti dapat menyesuaikan namanya penyiraman, lalu ada pemupukan dan juga ada pengendalian lingkungan sesuai kebutuhan tanaman. Nah, konsep ini bertujuan nanti bisa meningkatkan yang namanya efisiensi, lalu produktivitas dan juga keberlanjutan pertanian. Lanjut. Baik, setelah membahas mengenai dasar teori, di sini akan membahas mengenai bagaimana cara tahapan pengerjaan. Jadi, untuk yang pertama, dataset akan di-upload atau di-load dataset. Selanjutnya,
Dataset tersebut akan melalui fitur selection, lalu selanjutnya akan melalui data cleaning yang terbagi menjadi dua, yaitu untuk mengecek missing value ada atau tidaknya. Jika terdapat missing value, maka missing value tersebut akan dihapus, lalu selanjutnya ada check outlier. Jika ada outlier, maka akan diambil dari data min. Lalu setelah melakukan data cleaning, selanjutnya ada data transform. Selanjutnya, setelah melakukan data transform, maka kami akan mendapatkan final dataset, di mana dari final dataset tersebut selanjutnya akan diimplementasikan dari metode random forest. Selanjutnya, setelah diimplementasikan dengan menggunakan metode tersebut, lalu selanjutnya akan dilihat bagaimana performa analisisnya. Berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Lalu selanjutnya akan diambil kesimpulan dari penelitian ini. Baik, sejalan dengan tahapan tersebut, di sini yang pertama yaitu mengenai load dataset, di mana di sini terdapat ada data seperti soil types, sunlight hour, water frequency, fertilizer type, temperature, humidity, growth milestone, di mana growth milestone merupakan eh, target dari eh, dataset tersebut. Nah, di sini memuat dataset plant growth data classification dengan sumber dari Kaggle yang bisa diakses secara umum. Sebelum melakukan load dataset ini, tentunya kami juga melaksanakan instalasi dan juga import package yang dibutuhkan. Selanjutnya, yaitu adanya fitur selection, di mana eh, dapat terlihat di sebelah kiri, yaitu dataset sebelum melakukan fitur selection, dan juga yang sebelah kanan yaitu telah melakukan fitur selection, di mana di sini kami melakukan encoding yang dilakukan untuk child type, yaitu nantinya yang sebelumnya clay dirubah menjadi nol, sandy dirubah menjadi satu, loam dirubah menjadi dua. Lalu untuk water frequency sendiri untuk daily menjadi nol, bi-weekly menjadi satu, dan juga weekly menjadi dua. Lalu selanjutnya fertilizer type yaitu non menjadi nol, chemical menjadi satu, dan juga organic menjadi dua. Dapat terlihat misalnya di soil type yang sebelumnya tipe datanya yaitu objek, lalu setelah melakukan encoding terlihat bahwa tipe datanya yaitu berubah menjadi integer. Hal itu terjadi juga untuk water frequency dan juga fertilizer type karena telah dilakukan encoding seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, setelah melakukan encoding, selanjutnya dataset tersebut akan dilakukan data cleaning, yaitu yang pertama yaitu check missing value. Dapat terlihat bahwa di dalam dataset tersebut tidak ada missing value untuk seluruh variabel, baik untuk fitur maupun kelas dari dataset tersebut. Karena tidak ada missing value, maka tidak akan ada penghapusan atau penggantian dari eh, missing value tersebut. Selanjutnya yaitu untuk data cleaning sendiri ada check outlier. Dapat terlihat bahwa outlier untuk seluruh variabel independen numerik continue ataupun fitur tidak terlihat untuk ada. Dapat terlihat. Lalu selanjutnya, di sini melakukan visualisasi dataset. Di sini terdapat diagram lingkaran atau pie chart yang digunakan untuk memvisualisasikan data distribusi kelas target yaitu growth milestone. Dapat terlihat hasilnya yaitu untuk kelas no yaitu 0 sebanyak 50,3%, dan untuk kelas satu atau yes yaitu sebesar 49,7%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk kelas target sendiri memiliki proporsi yang hampir seimbang untuk kedua kelas yang ada. Selanjutnya, yaitu di sini terdapat matriks scatter plot atau pair plot. Di sini menampilkan bagaimana distribusi antara kepadatan dan hubungan korelasi berpasangan antara semua fitur numeriknya. Di sini semua fitur bersifat numerik karena telah melakukan encoding sehingga semuanya akan terlihat pada pair plot di sini. Tentunya visualisasi ini diwarnai berdasarkan soil type untuk melihat bagaimana pengaruh jenis tanah terhadap pola dan juga persebaran data. Dapat terlihat bahwa di sini
Untuk soil type-nya sebagai eh, melihat bagaimana visualisasi data tersebut. Selanjutnya yaitu di sini ada correlation heat map di mana visualisasi ini dapat mengidentifikasi variabel mana yang memiliki korelasi kuat positif atau negatif satu sama lain. Tentunya visualisasi ini penting karena korelasi tinggi dapat mempengaruhi kinerja model. Di sini terlihat bahwa yang pertama, hubungan fitur dengan kelas target. Fitur fertilizer type adalah prediktor terbaik untuk growth milestone berdasarkan korelasi linear karena terlihat bahwa fertilizer type memiliki angka yang tertinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya yaitu hubungan antar fitur di mana tidak ada sepasang fitur yang berkorelasi sangat kuat satu sama lainnya karena untuk yang sangat kuat itu dilabeli oleh satu. Selanjutnya yaitu di sini ada visualisasi TSNE atau T-Distributed Static Neighbor Embedding di mana merupakan teknik reduksi dimensi nonlinear. Jadi plot ini digunakan untuk memvisualisasikan data berdimensi tinggi dalam ruang dua dimensi atau tiga dimensi. Namun di sini kami menggunakan dua dimensi sehingga membantu untuk mengamati adanya pengelompokan klaster data secara visual. Selanjutnya yaitu di sini ada plot koordinat paralel yang dapat memvisualisasikan bagaimana hubungan antar multidimensi antar semua fitur sekaligus. Jadi plot ini dapat mengilustrasikan bagaimana nilai-nilai fitur bervariasi dan berhubungan satu sama lainnya untuk setiap kelas yang berbeda. Dalam hal ini kelas 0 dan 1 untuk grow milestone karena merupakan kelas target di mana untuk kelas satu yaitu yes dan no, di mana di sini garis-garis data untuk kelas satu terlihat bahwa berwarna kuning dan juga yang no yaitu berwarna ungu terlihat naik tajam dan berkumpul pada rentang nilai humidity yang lebih tinggi. Sedangkan untuk yang paling rendahnya yaitu di fertilizer type. Baik, itu saja ya ini splitting data. Nah, pada splitting data di sini dibagi jadi dua, yaitu ada data training dan juga ada data testing. Di mana untuk data trainingnya ini sebanyak 80% dan juga data testingnya itu sebanyak 20%. Nah, untuk data training sendiri ini digunakan untuk mengajarkan model pola dan juga hubungan pada pola data. Lalu untuk testing sendiri ini digunakan untuk mengukur seberapa baik model bekerja pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan hasilnya untuk training ini 50% banding 50% dan juga testing itu 51,3% dan juga 48,7%. Lanjut. Lalu ada random forest plus fivefold cross validation di mana di sini ada tabel random forest pada ada beberapa variabelnya yaitu pertama ada index, lalu ada KN, lalu ada accuracy, lalu ada precision, ada recall dan juga ada F measure. Nah, apa sih arti dari tabel ini? Arti tabel ini itu menandakan bahwa fivefold cross validation itu membagi data menjadi 5 bagian yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu model nanti dilatih pada 4 bagian dan juga diuji pada satu bagian secara bergantian. Nah, proses ini akan diulang sebanyak 5 kali sehingga setiap bagian data itu pernah menjadi data uji. Nah, hasil dari kelima pengujian tersebut kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh gambaran performa model yang lebih stabil dan tidak bias. Lanjut. Nah, selanjutnya ya ini ada cross validation random forest classifier. Di sini menggunakan RVC, di mana grafik ini menunjukkan variasi model RVC pada setiap fold cross validation. Nah, di mana matriks seperti accuracy, precision, recall, dan juga advanced score itu nanti akan berubah-ubah di tiap fold. Nah, performa tertinggi nanti bisa terlihat pada CV3. Nah, sedangkan fold lainnya nanti bisa memiliki nilai yang lebih rendah dan juga relatif mirip sehingga menggambarkan yang namanya ketidakstabilan model. Lanjut.
Lalu ada visualisasi confusion matrix, di mana confusion matrix ini digunakan untuk menunjukkan yang namanya detail prediksi model dan pada fold terakhir, yaitu berapa banyak data yang diprediksi benar dan salah untuk masing-masing kelas. Nah, dengan matriks ini nanti bisa melihat pola kesalahan model, misalnya berapa kali model salah memprediksi kelas yaitu 0 sebagai kelas 1 ataupun sebaliknya, sehingga nanti bisa membantu pemahaman kelemahan model secara lebih spesifik. Lanjut. Baik, selanjutnya ya ini box plot matrix distribution across fold. Nah, pada box plot ini digunakan untuk menunjukkan bahwasanya nilai accuracy, lalu precision, recall, dan advanced score itu relatif stabil di setiap fold cross validation. Nah, rentang nilainya yang sempit dan menandakan bahwasanya hal ini itu konsistensi terhadap performa model ya, meskipun terdapat sedikit variasi pada precision dan juga recall, tapi secara keseluruhan itu model menunjukkan performa yang cukup konsisten. Lanjut. Baik, yang terakhir di sini ada visualisasi dashboard di mana dashboard ini berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik data pertumbuhan tanaman serta juga mengevaluasi kinerja model random forest dalam melakukan klasifikasi. Nah, visualisasi yang disajikan ini nantinya bisa membantu untuk memahami yang namanya pola data, hubungan antar variabel dan juga performa model. Lanjut. Baik, kesimpulan di sini itu berdasarkan hasil penelitian dan juga penerapan random forest classifier untuk memprediksi yang namanya tahapan pertumbuhan tanaman itu menunjukkan kinerja yang cukup baik dan juga stabil. Dan dataset ini yang digunakan memiliki kualitas yang baik karena tidak terdapat missing value maupun outlier. Serta nantinya distribusi kelas juga seimbang. Untuk hasil visualisasi data itu menunjukkan bahwa fertilizer type menjadi fitur paling berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan sementara hubungan antar fitur tidak menunjukkan korelasi yang cukup tinggi. Lalu untuk evaluasi menggunakan five-fold cross-validation ini memberikan gambaran performa model yang relatif konsisten meskipun terdapat sedikit variasi antara fold. Sehingga nantinya model ini bisa dinilai cukup andal dalam mendukung pengambilan keputusan untuk precision agricultural. Lalu untuk sarannya sendiri dari kami ini untuk pengembangan selanjutnya, penelitian ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan yang namanya jumlah data dan juga variasi fitur lingkungan agar nantinya model ini bisa lebih general dan juga robust. Selain itu nanti disarankan juga untuk membandingkan performa random forest dengan algoritma machine learning lain seperti SVM ataupun SGBoost. Nah, guna untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. Untuk penggunaan hyperparameter tuning juga bisa dilakukan untuk meningkatkan stabilitas dan juga akurasi model, serta juga nanti bisa implementasi model pada data real time agar lebih aplikatif di bidang pertanian. Lanjut. Baik, di sini kami juga menyatakan untuk link sumber dan juga link dataset yang nantinya kami berikan di deskripsi video. Mungkin nanti bisa diakses. Mungkin lanjut. Baik, itu tadi presentasi dari kami, hasil dari kerja kami, atau visualisasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.